Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Awi selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Azizah Fauziah Muninggar, mahasiswa Bimbingan dan Konseling PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo untuk mempresentasikan tugas ujian tengah semester berkaitan dengan analisis RPL dan modifikasinya. Selamat menyaksikan. Pada ujian tengah semester atau UTS ini, mahasiswa diminta untuk yang pertama, buatlah modifikasi contoh RPL yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik secara berkelompok. Anda dapat memodifikasi contoh RPL yang sudah dibuat dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen atau RPL yang digunakan oleh guru pemula di sekolah masing-masing pada PPL 1. Kemudian dimodifikasi dan dilakukan dalam kegiatan presentasi untuk dinilai sebagai ujian tengah semester atau UTS. Dalam modifikasi RPL ini, saya mendapat RPL dari guru pamong yang kemudian saya analisis untuk mencari tahu kekurangan yang sesuai dengan prinsip pembelajaran pada mata kuliah ini dan pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 dari RPL tersebut. Kemudian diperbaiki dengan dimodifikasi sesuai dengan RPL yang telah dipelajari dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Selanjutnya, saya akan menayangkan RPL asli atau RPL yang didapat dari guru pamong sebelum dimodifikasi. Berikut adalah RPL asli dari guru pamong di SMP Negeri 1 Sukoharjo dengan diawali kop surat, kemudian ada komponen layanan, capaian layanan, bidang layanan, topik layanan, fungsi layanan, jenis layanan, tujuan layanan, sasaran, materi, waktu, sumber, metode, media, dan juga pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ada tahap awal atau pendahuluan. Pada pelaksanaan dalam tahap inti atau kerja, yang pertama kegiatan peserta didik, dan yang kedua kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor yang terdapat 7 langkah. Kemudian tahap terakhir yaitu penutup. Untuk selanjutnya terdapat evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi proses. Guru BK melakukan evaluasi proses dengan 4 langkah. Selanjutnya yang kedua evaluasi hasil. Guru BK juga melaksanakan evaluasi hasil dengan 4 langkah yang ada. Kemudian disertai dengan lampiran-lampiran seperti lampiran materi dan juga lembar kerja peserta didik. Sebelumnya, saya telah menayangkan bagaimana RPL asli atau RPL dari guru pamong. Untuk analisis dari RPL itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama dalam tujuan layanan. Pada tujuan layanan, hal yang belum tepat menurut kami adalah analisis mengenai tujuan layanan yang disusun tidak berdasarkan dengan taksonomi Bloom. Rincian tujuan yang dijabarkan belum disesuaikan dengan standar kata kerja operasional. Seharusnya, tujuan dalam penyusunan RPL mencakup 3 penilaian, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Analisis yang kedua berkaitan dengan metode atau teknik layanan, bahwa dapat dilihat dalam RPL asli pada bagian metode atau teknik serta melihat pada pelaksanaannya pada tahapan inti. Guru BK hanya meminta peserta didik untuk melakukan diskusi kelompok dan melakukan presentasi satu kelompok saja. Sedangkan metode atau teknik layanan bimbingan klasikal pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang bisa membantu peserta didik untuk berpikir lebih kritis dan lebih kreatif. Metode lain yang bisa digunakan yaitu problem based learning, project based learning, discovery learning, atau metode lain yang lebih variatif. Analisis yang ketiga yaitu pada tahap inti layanan.
Pada tahap inti layanan sudah disebutkan bahwa guru BK memberikan brosur tentang menjadi pribadi yang mandiri karena topik layanannya adalah menjadi pribadi yang mandiri. Namun, guru BK sudah menjelaskan materi dengan penayangan PowerPoint pada tahap sebelumnya atau langkah sebelumnya. Yang tidak dijelaskan pula bahwa isi serta tujuan diberikannya brosur pada tahap inti layanan tersebut. Analisis yang keempat yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam RPL asli tersebut, guru BK hanya menerapkan pembelajaran diferensiasi pada aspek konten atau isi saja, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dalam aspek lain seperti proses, produk, dan lingkungan belajar. Terlebih dari materi yang disampaikan oleh guru BK berkaitan dengan kemandirian, di mana sikap mandiri dari peserta didik dapat dimunculkan dengan pemberian proyek secara mandiri. Bisa dikaitkan dengan metode yang lebih kreatif tadi, menggunakan project based learning yang mampu untuk mencapai tujuan dari layanan. Analisis yang kelima yaitu rencana tindak lanjut. Di dalam RPL asli belum dicantumkan rencana tindak lanjut untuk layanan ke depannya. Sedangkan tindak lanjut merupakan hal yang penting yang harus ada di dalam RPL sebagai bentuk respon guru BK terhadap hasil layanan yang telah dilakukan. Kemudian, analisis yang keenam adalah sasaran kelas. Dalam sasaran kelas di RPL asli disebutkan bahwa sasaran kelasnya yaitu kelas 7I dan 7J. Sedangkan dalam RPL asli menggunakan strategi layanan bimbingan klasikal yang seharusnya difokuskan untuk satu kelas saja. Berdasarkan rencana pelaksanaan layanan yang disajikan, dapat 2 kelas yang menjadi sasaran sehingga rencana pelaksanaan layanan tersebut adalah lintas kelas. Berikut tadi analisis kekurangan dari RPL asli atau RPL yang didapat dari guru Pamong. Nah, setelah ini akan saya tayangkan RPL yang telah dimodifikasi yang sebelumnya telah dianalisis kekurangannya dan diperbaiki. Berikut adalah RPL modifikasi dari RPL asli yang disesuaikan dengan format kurikulum Merdeka karena pada RPL asli belum berformat kurikulum Merdeka. Nah, kemudian untuk sasaran kelas sudah disesuaikan menjadi satu kelas saja. Untuk metode atau teknik diganti dengan project based learning. Kemudian dalam tujuan sudah mencakup taksonomi Bloom dengan kata kerja operasional yaitu C2, A4 dan juga P3. Selanjutnya ada SKKPD dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya untuk tahapan dari kegiatan layanan yang diberikan sudah disesuaikan. Kemudian untuk tahapan inti karena metode atau teknik layanan menggunakan project based learning sehingga dalam tahapan inti perlu dimasukkan dengan siswa atau peserta didik ditugaskan untuk membuat mind map berupa pop-up refleksi diri berisi pemahaman siswa terhadap pengertian mandiri, sikap mandiri yang selama ini telah dilakukan, serta strategi yang akan dilakukan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Modifikasi selanjutnya yaitu dalam penambahan rencana tindak lanjut atau tindak lanjut sudah dimasukkan ke dalam RPL dengan tindak lanjut sebagai berikut. Apabila terdapat peserta didik yang dirasa memiliki permasalahan mengenai keterampilan berpikir kritis, maka dapat ditindaklanjuti dengan bimbingan kelompok. Berikut tadi adalah analisis dan juga modifikasi RPL yang telah saya buat. RPL asli sudah dimodifikasi sesuai dengan format kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum Merdeka. Dengan menganalisis RPL, membantu saya sebagai calon guru profesional untuk lebih dapat berpikir kritis, sehingga dalam menyusun rencana pelaksanaan layanan atau RPL akan lebih sesuai dan tepat dengan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, membantu saya dalam menambah wawasan dikarenakan sebelumnya saya belum pernah menggunakan RPL versi kurikulum Merdeka, sehingga saya mampu belajar untuk menggunakan menyesuaikan dengan format RPL yaitu
RPL Kurikulum Merdeka. Berikut tadi adalah analisis kekurangan dan juga modifikasi dari RPL yang didapat dari guru Pamang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.